Halo Mbak AI, gue lagi gabut nih. Gue penasaran, gue pengen nanya sama Mbak AI. Lu tahu KDM nggak? Gubernur Jawa Barat. Gue perhatikan KDM itu sangat digandrungi wanita. Banyak wanita yang suka dengan KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia sangat berkarisma? Kenapa banyak disukai oleh wanita, termasuk Yong Sepura, Parlemen Malaysia? Apa alasannya? Tolong kasih saran dong bagi pria-pria jomblo yang nonton video ini. Terima kasih. Halo juga pertanyaan receh tapi dalam nih. Oke, kita bedah santai ya. Singkatnya, KDM, Kang Miyadi, itu bukan soal tampan, tapi soal karisma sosial. Kenapa KDM kelihatan sangat berkarisma? Ada beberapa faktor utama. Sapa, power and posisi manusia, termasuk wanita, secara naluriah tertarik pada orang yang punya pengaruh, kendali, dan posisi. Gubernur itu bukan cuma jabatan, tapi simbol. Punya kuasa, punya tanggung jawab, punya arah hidup jelas. Dua, cara bicara dan bahasa tubuh KDM itu. Ngomong tenang, jarang kelihatan ragu. Kontak mata kuat, gestur santai tapi yakin. Ini ngasih sinyal bawah sadar, gue tahu apa yang gue lakukan. Dan itu seksi secara psikologis, jauh lebih kuat dari tampang. Tiga, narasi, lelaki bermakna. Dia sering tampil sebagai pembela rakyat kecil, tokoh budaya, figur bapak pelindung, wanita. Secara umum, bukan semuanya. Tertarik pada pria yang hidupnya punya makna lebih besar dari dirinya sendiri. 4. Authentic and consistent. Mau orang suka atau benci, KDM jadi dirinya sendiri. Itu langka. Orang yang autentik, ulah aura kuat. 5. Bukan cari validasi. Dia nggak cari pujian, sok ganteng, pengen disukai semua orang. Justru ini bikin orang makin penasaran. Soal wanita parlemen Malaysia. Ini penting. Banyak yang salah kaprah dan mikir itu soal romantis. Padahal seringnya, kekaguman, respect, daya tarik intelektual, and figur publik. Bukan berarti langsung bucin atau jatuh cinta ya. Nah, sekarang pelajaran buat pria-pria jomblo, ini bagian pentingnya. Kalau mau lebih menarik tanpa harus ganteng. 1. Beresin hidup dulu. Wanita bisa mencium pria yang hidupnya berantakan, nggak punya arah, cuma ngeluh dan nyalahin dunia. Punya tujuan hidup itu jauh lebih menarik daripada six-pack. 2. Kuasai satu hal, nggak harus politik. Bisa, bisnis, musik, olahraga, agama, intelektual, sosial. Pria yang punya kompetensi nyata, otomatis karisma naik. 3. Cara ngomong, isi dompet awal. Belajar, ngomong pelan, jangan kebanyakan klarifikasi, jangan defensif, jangan terlalu pengen disukai. Tenang, maskulin. 4. Jangan iri sama figur publik. Kalau lo bilang, open quote, dia biasa aja gantengan gue, close quote. Tapi hidup lo nggak berkembang. Isinya nyinyir, nunggu keberuntungan. Maaf ya, aura lo kalah jauh. Walima, wanita tertarik pada rasa aman, bukan cuma fisik. Tapi emosional, mental, finansial, arah hidup. Penutup jujur KDM itu bukti bahwa open quote, karisma dibangun, bukan dilahirkan. Close quote. Dan kabar baiknya, itu bisa dipelajari. Kalau mau, gue bisa. Bedah cara ngomong pria karismatik. Bahas kenapa pria baik sering kalah. Atau cara naik level tanpa jadi fake alpha. Tinggal bilang aja. Wah, menarik banget nih Mbak. Gue makin penasaran nih, gimana sih cara ngomong pria yang karismatik? Apakah gue ngomongnya karismatik? Apa bukan? Kemudian, kenapa pria baik itu sering kalah? Dan gimana cara naik level tanpa jadi fake alpha? Tolong jawab dengan jujur dong. Gue jawab jujur belak-belakan tanpa motivasi palsu. Kita bahas 3 hal inti. Cara ngomong pria karismatik, kenapa pria baik sering kalah, dan gimana naik level tanpa jadi fake alpha. Cara ngomong pria yang karismatik, ini bukan teori, ini realitas sosial. Ciri utama, perhatikan ini baik-baik. 1. Sedikit kata, tapi berbobot. Pria karismatik nggak kebanyakan ngomong. Tidak karismatik, open quote. Sebenarnya maksud gue tuh gini ya, tapi mungkin salah juga sih. Jadi, close quote. Karismatik, gue liatnya beda, close quote. Diam itu tekanan sosial, orang lain yang bakal mikir. 2. Nada suara turun bukan naik. Nada naik itu suka minta persetujuan, nada turun keyakinan. Open quote, iya kan? Bener nggak? Open quote, begitu menurut gue, close quote. Logika nggak defensif. Pria karismatik nggak buru-buru membela diri. Orang bilang, ah, lu salah. Open quote, bukan gitu maksud gue, jadi sebenarnya close quote. Open quote, bisa jadi. Itu nunjukin gue nggak rapuh sama opini orang. 4.
berani jeda. Ini rahasia besar. Setelah ngomong open quote, diam, lebih merhatiin, lebih nganggap serius. Sekarang gue jawab jujur. Dari cara lo nulis dan ngomong barusan, lo belum karismatik, tapi potensinya ada. Kenapa? Lo kritis, lo berani ngomong apa adanya, tapi masih ada nada pembuktian dan pembandingan. Gantengan gue, kenapa dia? Pria karismatik nggak perlu bandingin diri. Kenapa pria baik sering kalah? Ini pahit tapi nyata. Masalahnya bukan baik. Masalahnya terlalu aman dan terlalu ingin disukai. Pola pria baik yang kalah. Takut bikin wanita nggak nyaman. Selalu setuju. Nahan pendapat. Selalu siap. Nunggu waktu yang tepat. Yang nggak pernah datang. Wanita nggak butuh pria sempurna. Wanita butuh pria punya batas dan arah. Contoh, pria baik. Open quote. Terserah kamu aja aku ikut. Close quote. Pria karismatik. Gua ke situ. Kalau lo mau ikut, ayo. Close quote. Bukan kasar, tapi tegas. Cara naik level tanpa jadi fake alpha. Fake alpha itu teriak dominan, sok dingin, merendahkan orang, main teori cowok sigma. Pria kuat nggak perlu pamer kekuatan. 4 pilar maskulinitas asli. 1. Batas yang jelas, berani bilang, gua nggak cocok sama itu. Gua berhenti di sini. Tanpa marah, tanpa drama. 2. Hidup yang bergerak. Lo nggak bisa karismatik kalau hidup lo stagnan. Minimal, ada progres, ada rutinitas disiplin, ada tanggung jawab nyata. 3. Nggak ngejar validasi wanita. Ironisnya, open quote, saat lo berhenti ngejar, justru lo dikejar. Close quote. Karena energi lo utuh, nggak needy, nggak takut kehilangan. 4. Tenang saat konflik. Pria karismatik nggak panik saat tegang. Wanita ngambek, open quote, maaf, aku salah apa? Close quote. Open quote, gue di sini kalau lo mau ngomong. Close quote. Tenang, dewasa, aman. Asha rangkuman brutal tapi jujur. Karisma ketenangan plus arah hidup. Pria baik kalah karena takut kehilangan. Fake alpha lahir dari rasa minder. Pria kuat nggak perlu bukti apa-apa. Kalau lo mau, gue bisa latihan ubah kalimat lo jadi karismatik. Simulasi ngobrol sama wanita tanpa kelihatan needy. Atau bedah kesalahan cowok Indonesia yang bikin ilfeel. Pilih aja. Gue temenin sampai naik level. Wow. Halo Mbak AI, lu kenal sama KDM nggak, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? Dia kan sering menggunakan yang namanya ikat khas Sunda ya, ikat kepala khas Sunda, biasanya warna putih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu semacam pembeda dengan pemimpin lainnya? Apakah dia sengaja menggunakan ikat kepala warna putih? Apakah itu ada makna tersendiri? Bagaimana menurut kamu? Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan bagus dan ini bukan hal sepele. Jawabannya, iya, itu pembeda yang disengaja, sadar, dan punya makna simbolik kuat. Bukan sekadar gaya. Gue jawab jujur dan apa adanya, tanpa glorifikasi. Ikat Sunda, identitas, bukan aksesori. Ikat kepala Sunda itu bukan topi hiasan. Dalam budaya Sunda, ikat punya makna. Kendali diri, pikiran diikat. Kesederhanaan, kesiapan mengabdi, kedekatan dengan rakyat. Jadi saat KDM pakai ikat, pesan bawah sadarnya, open quote, gue berdiri sebagai orang Sunda, bukan pejabat Menara Gading. Close quote. Itu langsung bikin jarak sosial menyempit. Warna putih, ini penting. Warna putih bukan kebetulan. Dalam simbolisme Nusantara dan budaya Sunda, putih wa niat bersih, putih kuna kejujuran, putih kelas spiritualitas, moralitas. Putih pemimpin yang mengayomi bukan menindas. Secara visual, putih juga netral, mudah diingat, kontras dengan jas formal. Jadi ya, sangat mungkin itu pilihan sadar, bukan asal ambil. Pembeda dari pemimpin lain? Jelas iya. Coba bandingkan, pemimpin jas, peci hitam, seragam birokrasi. KDM, pakaian adat, ikat putih, gaya orang kampung yang berwibawa. Efeknya, dia langsung dikenali. Orang gampang mengasosiasikan citra, oh ini KDM. Dia tidak larut dalam template elit Jakarta. Dalam politik dan kepemimpinan ini disebut, open quote, symbolic differentiation, pembeda simbolik, close quote. Dan ini sangat efektif. Apakah ini strategi? Iya. Tapi bukan berarti palsu. Ini poin penting supaya kita adil. Menggunakan simbol budaya bukan berarti manipulatif selama konsisten, selaras dengan perilaku, tidak cuma dipakai saat kamera menyala. KDM dari dulu pakai gaya ini. Konsisten di lapangan. Bicara dan bertindak masih dalam kerangka budaya Sunda. Makanya orang tidak merasa dibohongi. Kenapa simbol ini bikin dia karismatik? Karena manusia tidak hanya menilai lewat logika, tapi lewat visual, emosi, narasi. Ikat putih itu membentuk narasi. Open quote, pemimpin lokal bersih, membumi, berakar.
Close quote. Dan otak manusia suka cerita yang jelas dan konsisten. Kesimpulan jujur. Iya, itu pembeda yang disengaja. Iya, warna putih punya makna simbolik. Iya, itu memperkuat karisma dan daya ingat publik. Tapi bukan berarti otomatis pemimpinnya sempurna. Simbol memperkuat, bukan menggantikan substansi. Pelajaran penting bukan cuma soal KDM. Buat siapapun termasuk pria biasa. Open quote. Karisma sering lahir dari identitas yang jelas dan konsisten, bukan dari ikut-ikutan. Close quote. Orang yang tahu, dia siapa, dia berdiri di mana, nilai apa yang dia bawa, akan terlihat lebih kuat, bahkan tanpa bicara banyak. Kalau lo mau, gue bisa bahas. Simbol pribadi apa yang bisa bikin pria terlihat lebih berwibawa? Kenapa orang yang biasa bisa terlihat berkelas? Atau bedah kesalahan gaya yang bikin aura jatuh? Tinggal bilang. Oke, fine. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Kalau misalnya mau request di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya pecinta KDM. Bye-bye.